Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfi Rehani, biasa dipanggil Asfi, dengan NIM 22060103, jurusan Ilmu Ekonomi. Mata kuliah saya pada hari ini statistika lanjutan. Saya ingin mempresentasikan pengujian hipotesis sampel besar. Waktu dan tempat dipersilakan. Bab 13, pengujian hipotesis sampel besar. Metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, regresi dan kolerasi berganda, fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi, pengertian dan kegunaan pendugaan. Prosedur pengujian hipotesis, uji signifikansi, penguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar, menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar, jenis kesalahan 1 dan 2. Definisi hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan pengguna untuk pengambilan keputusan. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Prosedur pengujian hipotesis. Langkah 1. Merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 H hipotesis H, hipotesis 0 H0 dan hipotesis alternatif H1. Langkah 2. Menentukan taraf nyata, probabilitas menolak hipotesis. Langkah 3. Menentukan uji statistik, alat uji statistik, uji Z, T, F, akar 2 dan lain-lain. Langkah 4. Menentukan daerah keputusan, daerah di mana hipotesis 0 diterima atau ditolak. Langkah 5. Mengambil keputusan, menerima H0, menolak H0, menerima H1. Hipotesis 0. Satu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Hipotesis alternatif, suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah salah. Taraf nyata, probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Menentukan uji statistik. Uji statistik, suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z diperoleh dari rumus berikut. Z sama dengan X kurang N per Sx, di mana Z, nilai Z, X rata-rata hitung sampel, N rata-rata hitung populasi. Outline bagian 3, statistik induktif. Metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi, pengujian hipotesis, prosedur pengujian hipotesis, uji signifikansi satu arah dan dua arah, menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar, menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar, jenis kesalahan 1 dan 2. Menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan uji satu arah, biasanya daerah tidak menolak HO. Daerah penolakan HO, daerah keputusan uji dua arah, daerah penolakan HO sebelah kiri dan daerah penolakan HO sebelah kanan, daerah tidak menolak HO di tengah. Uji signifikansi satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan HO hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut besar tarafnya, yaitu CF, dan untuk nilai kritisnya biasa ditulis dengan ZO.
Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan HO. Ada dua daerah, yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas 1/1 dari taraf nyata yang dilambangkan dengan 1/2 O, dan nilai kritisnya biasanya dilambangkan dengan Z setengah CF. Contoh uji signifikasi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Ujilah beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10,5%, maka perumusan hipotesisnya menjadi H0 N besar dari 10,5, H1 N kecil dari 10,5. Untuk tanda besar pada HO menunjukkan daerah penerimaan HO, sedangkan tanda kecil pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar A. Ujilah beda selisih rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah selisih 2 rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. H0 MPA NPA kurang NP1 kecil dari 0. H1 NPA kurang NP1 besar 0. Untuk tanda kecil daripada HO menunjukkan daerah penerimaan HO, sedangkan tanda kecil pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri seperti gambar B. Daerah keputusan untuk uji satu arah atau on-tail test dengan taraf nyata 5%. Contoh pengujian dua arah. Ujilah nilai rata-rata sama dengan 10,5%, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 N sama dengan 10,5%. H1 bagi N sama dengan 10,5%. Ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. HO bagi B sama dengan 0, H1 bagi B sama dengan 0. Metode dan jenis distribusi sampling. Teori penugas statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, fungsi variabel, dan masalah dalam analisis regresi. Contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang 2014 rata-rata mencapai 10,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanica Konsultindo mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya 10,46%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Langkah 1. Merumuskan hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 10,5%. Ini merupakan hipotesis 0, dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 10,5%. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 dibagi N sama dengan 10,5%, H1 dibagi N sama dengan 10,5%. Langkah 2. Menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan, dapat digunakan taraf nyata lain. Taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar 5%, sedangkan probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan HO, yaitu Z 2 sama dengan A atau 2 kurang 0,52 sama dengan 0,025, dan nilai kritisnya Z dari tabel norma adalah 1,96. Langkah 3. Melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z.
Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi sama dengan 10,5%, rata-rata sampel 16,32%, dan standar deviasi 10,46%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel dan standar error sampel adalah Sx sama dengan S n, sehingga nilai Z adalah 3,06. Langkah 4, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Langkah 5, mengambil keputusan. Nilai uji Z ternyata terletak pada daerah menolak HO. Nilai uji Z sama dengan 3,04. Terletak di sebelah kanan 1,96. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1. Sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% tidak terbukti. Menguji hipotesis proporsi sampel besar. Z sama dengan P kurang P dibagi P dalam kurung 1 kurang P per N, di mana Z nilai uji Z, P proporsi sampel, P proporsi populasi, N jumlah sampel. Bagian 3, statistik induktif. Metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi, pengertian dan pengujian hipotesis, prosedur pengujian hipotesis, uji signifikansi, menguji hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar, menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar, jenis kelas 1 dan 2. Rumus standar deviasi. Distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. X1 kurang X2 sama dengan 2/1, di mana standar deviasi selisih dua populasi 1, standar deviasi populasi 1, standar deviasi populasi 2, jumlah sampel pada populasi 1, jumlah sampel pada populasi 2. Sedangkan uji nilai Z dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan X1 kurang X2 N1 kurang N2 per Sx1 kurang X2, di mana Z nilai uji statistik. X1 kurang X2 selisih 2 rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2. N1 kurang N2 selisih 2 rata-rata hitung populasi 1 dan populasi 2. X1 kurang X2 standar deviasi selisih 2 populasi. Rumus standar deviasi selisih 2 sampel. Standar deviasi selisih 2 sampel adalah sebagai berikut. Sx1 kurang X2 sama dengan S akar 2 1 N 1 ditambah S akar 2 2 N 2, di mana Sx1 kurang X2 standar deviasi selisih 2 sampel, S1 standar deviasi sampel 1, S2 standar deviasi sampel 2, N1 jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2. Menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Untuk standar deviasi proporsi populasi dapat dirumuskan sebagai berikut. SP1 kurang P2, P1 dalam kurung 1 kurang P1 tutup kurung N1 tambah P2 dalam kurung 1 kurang P2 dalam kurung N2, di mana SP1 kurang P2 standar deviasi selisih 2 proporsi populasi, P1 proporsi populasi 1, P2 proporsi populasi 2, N1 jumlah sampel pada populasi 1, N2 jumlah sampel pada populasi 2. Menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut.
Z sama dengan P1 kurang P2 per S P1 kurang P2, di mana Z nilai uji statistik selisih dua proporsi populasi, P1 kurang P2 selisih dua proporsi sampel 1 dan sampel 2, P1 dan P2 solusi dua proporsi populasi 1 dan populasi 2. SP1 kurang P2 standar deviasi selisih dua proporsi populasi. Standar deviasi selisih dua sampel adalah sebagai berikut. SP1 kurang P2 sama dengan P1 kurang P dalam kurung N1 kurang 1 ditambah P dalam kurung 1 kurang P tutup kurung dalam kurung N2 kurang 1, di mana P sama dengan X1, di mana P sama dengan X1 tambah X2, N1 tambah N2, X1 dan X2 adalah kejadian sukses pada sampel 1 dan 2. Untuk uji satu arah selisih proporsi, tidak bisa dipungkiri kehadiran media sosial Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Pinterest, Instagram, dan lainnya dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah pola hidup masyarakat. Meskipun perubahan tersebut juga berbeda-beda tergantung pada geografi, budaya, dan kondisi ekonomi masing-masing. Di samping berbagai perannya tersebut, yang semakin digemari masyarakat, media sosial juga menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Para sosiolog menyebut media sosial sebagai pisau bermata dua yang memiliki sisi positif sekaligus dampak negatifnya. Salah satu dampak buruknya adalah meningkatnya kejahatan dunia maya atau cybercrime di media sosial. Untuk mengetahui seberapa besar kejahatan dunia maya, maka dilakukan survei terhadap remaja dan orang dewasa pengguna media sosial. Dari 350 responden remaja, sebanyak 150 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Sedangkan dari 400 responden orang dewasa, sebanyak 205 orang menyatakan pernah menjadi korban kejahatan dunia maya. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah proporsi remaja dan dewasa sama dalam mengalami kejahatan dunia maya. Langkah 1. Merumuskan hipotesis. Kita akan menguji pernyataan bahwa proporsi remaja P1 sama dengan proporsi dewasa P2 yang mengalami kejahatan dunia maya. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. HO dibagi P1 HO P1 kurang P2 sama dengan 0, H1 P1 kurang P2 sama dengan 5. Menentukan taraf nyata. Langkah 2. Menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan AO, yaitu ZA2 sama dengan 0,5 kurang 0,052 sama dengan 0,4750, dan nilai kritisnya Z dari tabel normal adalah 1,96. Melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z untuk selisih dua proporsi sampel. Diketahui X1 sama dengan 150,N1 sama dengan 350P1 sama dengan 150 atau 350 sama dengan 0,43. X2 sama dengan 205, N2 sama dengan 400, P2 sama dengan 205, 400, sama dengan 0,51. P1 kurang P2 sama dengan 0,43 kurang 0,51 sama dengan min 0,03. P sama dengan dalam kurung X1 tambah X2 tutup kurung dalam kurung N1 tambah N2 dalam kurung sama dengan dalam kurung 150 ditambah 205 tutup kurung dalam kurung 350 ditambah 400 dalam kurung tutup kurung sama dengan 0,473. Langkah 4. Menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Langkah 5. Menentukan keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan min 1,96
Sedangkan nilai uji statistik min 2,29 berada di daerah penolakan HO. Ini berarti HO ditolak dan HI diterima. Terdapat cukup bukti bahwa selisih proporsi remaja dan dewasa tidak sama dengan 0, atau proporsi remaja dan dewasa berbeda. Kejahatan di dunia maya banyak dialami oleh orang dewasa. Bagian 3, statistik induktif. Metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan regresi kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi. Pengertian kesalahan jenis 1 dan 2. Kesalahan jenis 1, apabila keputusan menolak H0 pada hal seharusnya HO benar. Kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan menerima HO padahal seharusnya HO salah. Pengertian kesalahan jenis 1 dan 2. Situasi keputusan terima HO benar, keputusan tepat 1 kurang A, 1 kurang HO salah. Kesalahan jenis 2 B, tolak HO. Kesalahan jenis 1, keputusan tepat. Oke, baiklah, sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.